Kemerdekaan ini tidaklah didapatkan dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini adalah tetesan darah para pejuang bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Purnasari dengan NIM A1C41920 dari reguler B 2019. Perkenalkan, nama saya Dia Hibitasari dengan NIM A1C41973. Saya dari kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2006. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan di mana di sini saya mengambil Nah, dalam dunia pendidikan, pembelajaran akan berhasil apabila dilengkapi dengan komponen penting dari sistem pendidikan tersebut, yaitu kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik pengelolaan maupun oleh penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, sejak itu pula pemerintah dalam dunia pendidikan, pembelajaran akan berhasil apabila dilengkapi dengan komponen penting dari sistem pendidikan tersebut, yaitu kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Nah, kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia dan haruslah menetapkan hasilnya sesuai dengan lihat. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Kurikulum haruslah dinamis dan terus berkembang untuk menyesuaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia dan haruslah menetapkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, secara umum diterapkannya KTSP ini adalah untuk memendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Nah, dalam mengembangkan kurikulum, penelitian ini mengambil 3 standar, 8 standar dan standar KTSP, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Di antaranya ada kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, dan 2013 revisi. Nah, perubahan kurikulum sering dipengaruhi oleh faktor politik. Dalam proses pendidikan, kurikulum merupakan alat mencapai tujuan pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat, akan sulit untuk mencapai tujuan sasaran pendidikan yang diinginkan. Sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan, kurikulum hendaknya adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta canggihnya teknologi. Kurikulum KTSP pada dasarnya bertujuan agar siswa dan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, metode untuk merangsang siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran sesuai jadi dengan sangat dinamis dan pembelajaran tidak lagi dipandang membosankan karena guru hanya memakai satu metode. Nah, kelebihan lain KTSP adalah memberi alokasi SP singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Secara umum diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan tingkat satuan pendidikan atau KTSP diresmikan pada tanggal 7 Juli 2006. Adapun kesimpulan yaitu KTSP pada dasarnya bertujuan membuat siswa dan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Guru dituntut kreatif membuat metode untuk merangsang siswa agar lebih dalam pembelajaran, sehingga komunikasi dua arah sangat terjadi dan sangat dinamis. Pembelajaran tidak lagi dipandang membosankan karena guru hanya memakai satu metode. Kelebihan lain KTSP adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak selalu mendapatkan teori di kelas, tetapi siswa diajak terlibat langsung dalam proses pengalaman belajar. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Konsekuensi dari KTSP adalah menuntut setiap satuan pendidikan sekolah untuk membuat kurikulum yang berbeda antar satuan pendidikan. KTSP menuntut guru untuk mampu menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Kenyataannya, selama ini guru terbiasa melaksanakan kurikulum yang hanya dibuat oleh pusat. Guru merasa kesulitan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Dengan melihat perubahan kurikulum pada tiap periodenya, maka jelas bahwa kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan dengan disesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, adapun kurikulum SMA, MA ini terdiri dari 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, teknik informasi dan komunikasi, keterampilan atau bahasa asing, muatan lokal dan pengembangan diri. Pada muatan lokal ini merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Nah, pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, pada jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu 1 jam, pelajaran 45 menit.